Disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa kebaktian rumah tangga PWGT-PPGT diaktifkan kembali pada minggu kedua bulan Februari kepada koordinator kelompok untuk memasukkan daftar kebaktian rumah tangga dalam minggu ini. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Poin yang keenam di Warta Jemaat yaitu persembahan ibadah live streaming masuk pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2022 sebesar 1.738 lewat Bank BRI cabang Rantepao. Kemudian poin nomor 14 di Warta,
berita kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao, yaitu pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 11 Februari 2022 pada pukul 17 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Poin nomor 15, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Klasis Rantepao, yaitu rapat kerja perdana Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 1 Februari 2022 pada pukul 9 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 16, berita Jemaat Rantepao. Sidang lanjutan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis 3 Februari 2022 pada pukul 16 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Dimohon komisi-komisi mempersiapkan rancangan program tahun 2022. Atas perhatian dan kehadiran anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kebaktian syukur keluarga Penatua Thomas Rataba atas selesainya pemberkatan nikah Saudari Elda Kamaria Rataba dengan Saudara Elia Madatu Tandililing dilaksanakan pada hari Rabu 2 Februari 2022 pada pukul 16.30 WITA di Gedung AA Pandelostre. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 18, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Daleran Maelo Palamba dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 19, berita duka cita. Telah meninggal dunia yang pertama Bapak Petrus Minggu, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 pada hari Kamis 27 Januari 2022 pukul 16 WITA di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di Kampung Londa. Yang kedua, Bapak Musa Tina, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4 pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pada pukul 2. Ya maaf ya, terganggu. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin nomor 20, pemindahan jenazah almarhumah Ludia Sesa atau Nenek Asik ke Tongkonan Batu Pangrante dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Februari pukul 2022 siang, doa pemberangkatan jenazah. Kemudian hari Senin 7 sampai 8 Februari acara keluarga. Hari Rabu 9 Februari pemakaman. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang 21, pundi khusus akan dijalankan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantepao diperuntukkan kepada persidangan ke-14 PWGT yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Juni 2022 di Tangmentoe Klasis Kesu Malenong. Kemudian poin nomor 24,
Sekolah Lentera Harapan, silakan Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Poin 25, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepau, silakan Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Kemudian tambahan warta jemaat. Yang pertama, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Musatina atau Papa Amanda dilaksanakan pada pertama hari Minggu 30 Januari 2022 pada pukul 18.30 WITA, ibadah penghiburan. Hari Senin 31 Januari 2022 pukul 10 ibadah pemakaman. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepau. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal Bapak Niko Lande atau Bapak Gina, anggota jemaat Rantepau kelompok pelayanan 5 pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pada pukul 15.33 WITA di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Makassar dan rencana jenazah akan diberangkatkan dari Makassar nanti malam dan tiba di Toraja besok pagi. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepau. Dan yang ketiga, majelis gereja dan warga jemaat mengucapkan selamat datang kepada rombongan pengurus PMTI Jakarta. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berhimpun menghadap Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah Sang Penebus yang setia mengasihi umatnya. Di hari yang dikuduskannya pada saat ini, kita kembali berjumpa dalam sukacita untuk mensyukuri keselamatan dan segala berkat-berkat yang disediakannya bagi kita. Sebagai ketaatan iman di hadapan Allah, kita memperlihatkan kehidupan kekristenan dengan hidup dalam hikmat Tuhan, serta melaksanakan tugas pelayanan dalam menyampaikan kehendak-Nya bagi dunia ini. Bersama-sama dengan sukacita, mari berdiri kita menghadap hadirat-Nya. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin.
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudara. Silakan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, tentu kita semua menyadari bahwa pada diri kita sungguh banyak keterbatasan. Dan oleh keterbatasan itu, entah kita sadar atau tidak, sering dan bahkan tiap saat kita mendukakan Roh Kudus. Budak tu ditandai bang aku masalah pas di pokok nabang. Dan bahkan kalau kita melakukan yang salah lalu ditegur, namanya pupu ki. Lalu menyalahkan siapa saja. Muito marippi mo di pasaladu kamu kiano. Dan apakah itu memang sudah kodrat manusia? Payana di beladai, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk seperti itu. Karena memang sejak awal Allah sudah mengingatkan dengan mengatakan jangan, dak. Karena kalau Anda melakukan itu, konsekuensinya ini sejak dari Taman Eden. Bahkan bukan main-main, Allah menyatakan dengan tegas, lamateko. Lamateko. Kalau kau makan, engkau akan mati. Pabelan na yan nama atiko mo elo atako sa disamang na mga nalale. Sedangkan Tomasaki mo sudah kena kolesterol di koda mo mukande itu, akhirnya aku lepak-lepak abang hari. Takalan to kita mau mi rumah sakit, oh iti imo. Makanya jangan kalepak-lepak. Kalau dikatakan jangan ya jangan, karena konsekuensinya ya. Tapi mungkin itulah kita manusia. Mungkin kadang-kadang kita mengatakan tak sia na tiro ki puang. Atau mungkin kita mengatakan na bitiki siari tena ku lepak-lepak ari. Tapi kan tidak pernah ada di Alkitab dikatakan mana yang dosa yang besar, mana yang kecil, mana yang sedikit, mana yang banyak. Toh tak ebang di pokada ya dosa tetap dosa. Pakoyo sudah terjadi bu apa karena lah disengke itu Adam solah Hawa. Dan akhirnya di kitab Ibrani dikatakan sama dengan satu orang yang berdosa maka kita semua mewarisi. Tapi kita bersyukur hanya dengan satu orang juga Allah menyelamatkan kita. Amin. Oh ya mau dikure semangat toh kita memiliki Allah yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih. Nah ini menjadi satu penegasan di pengakuan Gereja Toraja di bab 1. Hakikat Allah yang satu-satunya adalah apa? Hakikat Allah yang satu-satunya adalah kasih. Ya tua agan misa-misan na puama toya mo tua agan maapa kaboro. Kita rito rotolino tu biasa dempi sarona jota mane maapa kaboro. Nah sebentar kita akan baca satu perikop bicara tentang kasih itu. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara kalau Tuhan masih memberikan hidup ini, memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki. Den noriki ikatu tang lama-lama, le. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun latar belakang kita, kalau kita adalah manusia pastilah kita terbatas. Dan kita bersyukur Allah memahami keterbatasan itu sehingga Dia terus memberikan waktu. Karena itu
Kalau Tuhan masih memberikan hidup ini, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melayani. Kurang-kurang ngomong tahu popenan itu, hidup ini adalah kesempatan. Di kota Loma kumpulan na koyara kali patama kurin. Hidup ini, apalah hidup ini? Beribadah saja sejenak susah sekali. Baru kalau nyanyi hidup ini adalah kesempatan ya. Takalan to kita ngana bela mina kobamu ala kopa amingguan para atasan. Malapu una dikua mari kita melayani biar kala di patama kurin. Jadi hidup ini adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup sudah diselamatkan, tapi banyak sekali keterbatasan kita. Karena itu mari kita gunakan juga hidup ini untuk setiap saat kita bertobat. Kita tunduk di hadapan Allah. Saudara yang kekasih, Tuhan merindukan agar hidup kita setia pada kehendak-Nya. Namun sering kita hidup tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, mari kita mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan dalam tuntunan nyanyian di muka Tuhan Yesus. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, demikian berita anugerah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Yeremia 1 ayat 7 menjadi petunjuk hidup baru. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Nah, atau jangan katakan aku ini tidak layak untuk menyampaikan firman, semua orang layak. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Sidang jemaat Tuhan yang mari kita bermazmur lewat Mazmur 71 ayat 1 dan 6, ayat 1 sampai 6, Mazmur 71 ayat 1 sampai 6, kita akan baca secara berbalasan.
Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, Dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan bila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Semua lansia menyanyikan jangan ku terbuang. Ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Merasa nasang abang syaki pole elan siale. Yo, jadi iya tu kamu toma tua po penani-nani bang gitu ke masalilio komi. Pa biasa duka kamu toma tua tu sangai kumua ditinggalkan komi na sabat male merantau temi pia. Ni ko na tinggal kamu, na kamu suilo. Yo. Jadi tak ada tahu tinggalkan komi. Ya. Sabayang nala siram pumbangote may bati jolu banua na pole kande. Yo. Jadi mata nabang komi ya matoto komi. Tuhan perlindungan kita. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan
Ada 4 bacaan kita. Tadi kita sudah baca Mazmur 71, Yeremia 1 ayat 4 sampai 10, kemudian 1 Korintus 13, dan dari kitab Injil Lukas pasal 4. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami percaya Engkaulah ya Roh Kudus yang memanggil dan menghimpun kami untuk hari ini, berhimpun di bait-Mu yang kudus ini untuk beribadah, merayakan hari Minggu, mensyukuri dan bersuka cita atas kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut pada hari Minggu, yang juga telah dianugerahkan untuk menjadi kemenangan kami. Sekaligus juga dalam perayaan hari Minggu ini kami bersyukur karena Tuhan berkenan untuk kami dapat menyatakan persekutuan sebagai umat-Mu, dan bahkan dapat dipersekutukan bersama dengan saudara-saudara kami dari beberapa tempat. Hari ini kami berhimpun bersama untuk beribadah. Kepadamu Tuhan kami persembahkan ibadah ini, semoga bagi-Mu menjadi hormat dan kemuliaan, menjadi sukacita bagi kami, dan semoga kami melalui ibadah ini makin diteguhkan dalam iman. Kami akan membaca firman-Mu, ya Roh Kudus berikan hikmat-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami firman ini menurut maksud Tuhan. Perkenankan pula hamba-Mu untuk dapat memperkatakan firman ini menurut kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami bersedia mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang kedua terambil dari pertama Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar.
Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan membacakan Injil Lukas 4 ayat 21 hingga 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terdekat, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian Injil Kristus. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga puang. Tukadami puang. Kurre sumanga puang. Tukadami kurre sumanga puang. Silakan.
Bapak Ibu sidang jemaat, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam persekutuan dengan Tuhan hari ini. Dan ya, selamat berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara dari PMTI yang hari ini beribadah bersama dengan kita hari ini. Pasakena siapa kaborok na puang selalu menuntun dan membimbing kita untuk berjumpa dan untuk berada di berbagai tempat untuk menyatakan kasih dan anugerah itu. Dari 4 bacaan tadi, Mazmur, Yeremia, 1 Korintus dan Lukas, khususnya di Injil Lukas, renungan kita hari ini dirangkum dalam satu tema renungan, sampaikan kehendaknya. Sampaikan kehendaknya atau nyatakan kehendaknya atau perlihatkan kehendaknya. Jangan sungkan-sungkan atau jangan disembunyikan, apalagi kalau sengaja disembunyikan. Kan biasa disengaja disembunyikan ke denomi kepentingan toh, daripada batal tu terong di patama gereja. Ya, akhirnya walaupun almarhum itu tidak pernah ke gereja, tapi ketika dia meninggal hampir-hampir sudah ada di surga menurut pengkhotbah. Kinaliu te tomatuaton na tuopa. Ya, walaupun na ya tu tompokadai mapaad ilu penanna. Nyatakan. Pokadai tupa poreanna. Jadi sampaikan itu diterjemahkan pokadai. Pokadai ba'tu pamanassai, pamalesoi, apapun resikonya. Tongan tolek, payamu ya tu masang aduka. Tadi malam ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir-pikir, apakah saya tidak disebut sebagai pembohong kalau saya berkhotbah dengan tema ini, sementara saya kadang-kadang tidak berani untuk menyatakan kebenaran itu. Karena mempertimbangkan keberadaan saya sebagai pribadi, lana perang isyarat kata teh. Nambai mintu pandita aku mau madondong na. Mungkin orang akan mengatakan, nah toro ya tu pandita madongkong alam pokada apa. Betapa tertariknya orang mendengar, dan bahkan dalam bacaan sebelumnya, ini kan lanjutan dari bacaan kita hari Minggu yang lalu, Lukas ini, dikatakan bahwa semua mata tertuju kepada Yesus. Napa tontong itu angan mata tahu? Karena apa? Karena apa yang dikatakan. Karena apa yang disampaikan betul-betul menarik, ya. Masa nang kirangi. Esra pun juga ketika berkhotbah, ini bacaan kita minggu yang lalu, karena dia memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas, umat Tuhan mengerti, lalu kemudian mereka tunduk, berlutut sampai mukanya menyentuh tanah, memberikan penjelasan. Semua mata tertuju kepadanya, tetapi akhirnya juga mereka mengatakan, kode to daya. Keistilan na solat rekele kode apakah? Yang na istilan kita masangal la moosi. Mosing. Mosing itu daya lampokada katonganan iti imbeen ata kuato tangan tandai tau kumua. Yusu le. Yan na yusu inde mai rantepo si malapuk ya. Ya te yusu disangen dete yusu tukang kayu. Kusangnya tu tukang kayu. Yan na kita torai disangen to manarang le. Yo, to pande. Yan namang kanggaraga tongkonan di koma apa soro to manarang.
Naku sangat tobaga itu lipa soro. Supaya memang karusak banget tu tobaga le. Jadi mengapa mereka disebut tomanarang? Jadi tukang ini disebut tomanarang, orang pintar, orang pandai. Karena memang mereka mengerjakan tongkonan itu bukan dikerjakan sekedar untuk cari gaji, tapi pertama dan terutama ialah persoalan aluk yang ada di sana. Karena mereka harus bekerja sesuai dengan aluk. Apa yang menjadi pesan dari aluk, jangan sampai itu salah. Ya. Dan kalau dia salah mengerjakan dan salah meletakkan macam-macam kayu itu konsekuensinya, ini menurut kepercayaan aluk todolo ya, konsekuensinya bisa menjadi malapetaka bagi keluarga. Dan siapa yang bertanggung jawab adalah tukang itu. Makanya disebut orang pintar, tomanarang. Jadi bukan tomanarang intelektual yang dimaksudkan, tetapi dari sisi pengetahuannya tentang aluk menyangkut bangunan itu, tongkonan. Yang mau dari sanga tomanarang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus menjelaskan, tapi orang mencela. Batulah biasa, duka susi tolak kemparangnya ki itu mahot ba. Melong mau dirangi pemukung ki isi ko abi. Piombarkan itu pandita itu oh. Nako pialan di kamai makula. Oh, posale iki susi bang ma ulelian to pa tomate bali-balinna. Sabaya tu di sanga tomakula kende toraya apa? Tomate. Ditahi, "Woi tomakula ate. Kami mau tema itu." Tu tomakula atongan. Sabaya tolan kan mai makula. Yo kamu tu tomate lo mi benduku na kita tu na ta. Jelas mau tu apa napokada. Mami sekali didengar, tapi akhirnya juga kita masih menelusuri siapa dia. Latar belakangnya apa. Sehingga apa yang kita dengar walaupun itu kita sudah mengakuinya bahwa itu sebuah kebenaran, tetapi ketika kita menelusuri latar belakangnya, oh salah akike. Sehingga yang kita dengar, kebenaran yang telah disampaikan itu tidak ada artinya kan. Puang Yesus meyato ya pisanote kita nala. Tetapi apakah Yesus diam? Tidak. Apakah Yesus emosi? Juga tidak. Tapi akhirnya juga Yesus memberikan perumpamaan. Karena kita ndemai masih simba-simba apa toh? Mbak Yesus itu masih simba toh saadan teh? Nyaadan. Atau biasa duka nak masih simba-simba apa? Tobori lah. Ya, simba-simba tobori. Tak oh ya tu masih simba-simba kira tolok main lah. Ya, tak ya. Tolok rima itu disimba. Ya. Apa saya nggak atuna sangan, saya nggak atuna pokada. Kan Yesus juga menjawab begitu dalam bacaan kita tadi. Nah simba itu to Israel pada saat terjadi kelaparan 3 tahun setengah, banyak sekali janda di Israel waktu itu. Tak ditandai apa yang budaya janda. Saya pernah ke Poso, ada satu kampung di situ sudah diubah namanya menjadi kampung janda. Karena rupanya kurang lebih 70% janda yang ada di situ akibat konflik yang pernah terjadi di Poso. Dan banyak sekali laki-laki yang menjadi korban di situ, jadi sirimpum mindeto tu janda. Pakodeng komi manidu da milola ko tao ya toh. Ya. Banyak sekali janda yang ada di Israel dan bahkan Alkitab juga mengatakan bahkan itu salah satu yang menjadi penekanan ya kalau kita pelajari di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Justru di Perjanjian Baru mengapa diaken diangkat itu pertama kali? Pertama-tama memang untuk pelayanan para janda dan anak-anak yatim. Tapi kenapa ketika peristiwa pada zaman Elia, kenapa janda-janda yang ada di Israel diabaikan? Lalu kemudian justru disampaikan kepada seorang janda yang ada di Sarpat, yang
menurut paham Israel, para tokoh-tokoh Yahudi, orang-orang yang ada di luar mereka itu tidak layak diperhatikan oleh Tuhan. Kuma kami itu sipatu. Suatu waktu juga terjadi sebuah peristiwa, lalu banyak sekali yang terjangkit dengan penyakit kusta. Banyak orang yang berpenyakit kusta di Israel. Dan bahkan penyakit kusta itu adalah sebuah momok. Orang-orang yang berpenyakit kusta itu disebut sebagai orang yang sangat berdosa, madosang. Ya kena dikomari madosa nih itu disang itu madosang. Orang najis. Tapi kenapa justru Elia diarahkan, lalu kemudian penyembuhan hanya satu orang saja, dan orang ini justru orang Syria, yaitu Naaman. Ini adalah jawaban Yesus kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi yang mengklaim sebagai orang yang paling layak, orang yang paling hebat, tosipatu. Nakua toraya, nakua iya nanang tosipatu siamo yang pokadai. Namu isalah tongan duka, leh. Mu isalah tongan duka. Jadi mu isalah nang pokada di duka. Haleluya. Amin. Namu bulan tas sulam may sadang na. Kalau orang yang dianggap tidak layak, bayan na layak iya muya baru buku tasu sa mangasiya bulan ton ako mangasiya to haleluya. Pamuyong basusi melon aku pokada nang ngalan ako to halelupa. Yesus diakui dapat menyampaikan kebenaran Allah dengan benar, tetapi karena latar belakang yang mereka telusuri, orang-orang lain di luar mereka dianggap tidak pantas. Makanya ada perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pemimpin-pemimpin agama yang hampir setiap hari bicara tentang Taurat. Makanya dalam Korintus tadi Taurat menjadi penekanan utama sebagai pernyataan hubungan mereka dengan Allah, tetapi prinsip dari hukum Taurat itu diabaikan. Karena mungkin dianggap sebagai dapat mengganggu atau apa. Makanya dalam bacaan kita tadi, apa ragaina? Hampir setiap saat bicara tentang Taurat, bicara tentang macam-macam. Dalam akhir bacaan tadi di Korintus, iman, pengharapan, dan kasih yang paling tinggi dari semua itu adalah kasih. Jadi muyum di kelompok ada kenang tabangi kasih akan serupa dengan gong. Yang dalam surah Madatu di kuah bombongan. Melo-melo dirangi kelan Alkitab bahasa Indonesia di kuah gong yang gemerincing. Gemerincing ya, dan duka masih atau pore itu gemerincing itu. Susi itu musik di panunian terong to temo ti arok tongan ki bude tempore. Yo den duka pembuda mo kurang gitu. Kukutan itu pia ku musik kapar tu na ku mi musik ite dong, ku mi den nomor ka pole musik te dong. Udah masih tempore lah. Ya. Demerincing. Tapi yang nalan surah Amal tu di ku ya bombongan mak mungumung. Di ko ya maamumung. Dari ini ko maamumung. Maamumung le. Den ku pikutan ne ku ambara susi tu sanga maamumung na ku susi bombo ku kota. Aduh kapar kurang ni bombo ku membara susi lah. Ndak ko na sengkeki itau ki di ku susi pole basa bombo tu basa bombongan. Kom bayar tu dipakai julu to otomate. Maamumung tidak jelas. Sanga diponno talinganta. Tapi tidak jelas apa yang diceritakan. Ya. Oh. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Kalau kasih itu tidak ada pada kita, kita seperti gong.
Kombainna mami ibang atau apa di Pokada. Tapi ternyata orang-orang yang ada di sekitar kita baina di Tiro Barubuk. Walaupun dia menyatakan kebenaran, tapi orang akan mengabaikannya saja. Tapi apapun resikonya Tuhan katakan sampaikan. Ini juga menjadi latar belakang dari alasan Yeremia tadi. Ini tentu juga karena pengaruh sosial. Mirip-mirip toraya to nanu. Tak siamo totemo saba Buddha mo to mangura totemo. Mangiato ngale. Ya, sudah banyak anak-anak muda yang bagi saya itu hebat. Pokada bangi kita to mangura. Lo ane na mereka banget timi to matua ke. Matua siamo di itu na sama tuan na sama tes na. Ini pengaruhnya. Akhirnya Yeremia katakan, nalaku apa i? Mitiro kalena puang. Tuhan sendiri tahu bagaimana situasi sosial yang terjadi. Namun apa lo kupukada te? Aku masih muda. Aku tidak pandai berbicara. Toh kalau aku bisa berbicara, siapa yang bisa mendengar? Yang terjadi pada umumnya, nang yasiami tuto sipatu. Yasiami itu mito mabusa-busa mau ulunna, tamu mau reken to. Sabah aden mau bangku, mau ikumis kurang duka mau mabusa pira sabah masker bangki. Tapi yang kami tema ya apa kami laki Pokada? Percuma Tuhan memaksa dengan keadaan saya seperti ini. Tapi apa jawab Tuhan? Tidak. Aku yang menyuruh Anda, dan tidak tahukah Anda bahwa sejak dari kandungan aku sudah mempersiapkan engkau? Dan apa yang menjadi pertimbanganmu tidak menjadi pertimbanganku. Yang menjadi pertimbanganku ialah aku menyuruh engkau untuk menyatakan kebenaran itu, mencabut, membangun, meruntuhkan dan seterusnya. Aku suako. Apapun kata orang, karena itu di 2 Timotius 4 ayat 2. Bamira aku bahasa bisa meniku pakai nak kami. 2 Timotius 4 ayat 2. Nakuam pokadai, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Yan nalah surah mata di pokadai, kuam pokadai layake na perangi, layake na kamorai, layake na kanokai. Itu di surah Madatu. Tapi Alkitab bahasa Indonesia mengatakan baik atau tidak baik waktunya. Ya. Banyak orang yang berkomentar ketika ada seseorang yang berkhotbah di pasar-pasar ya. Macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan ya tidak baik waktunya, mengapa harus khotbah di pasar. Ada juga yang mengatakan wah ini teguran besar bagi gereja Toraja. Oh, apanya yang ditegur? Syukur alhamdulillah kalau ada orang yang diutus Tuhan kan. Saya dengar-dengar apa yang disampaikan itu, nah tak siar atau itu pangadaras salah nah. Dan duka ya tu tahu mau komentar nak oh tak ena pura pedampin na tu. Nah sangat dik atau perempuan to bebe. Ya yang nende metoraya biasa nak tahu nak tak nakan de pedampin na ke susi tome. Ya. Karena mereka menilai ya mungkin dari sisi penampilan baju-baju kosbang, makampung-kampung bang susi aku. Lalu memang bukan tempatnya, ya mungkin karena kita tidak terbiasa. Padahal beliau itu memang setiap saat di Papua dia kemana-mana. Tapi banyak yang berkomentar. Banyak juga yang mengatakan bahwa itulah Tuhan. Mereka dipakai Tuhan. Mereka dituntun oleh Roh Kudus untuk mengunjungi pasar-pasar dan seterusnya. Entah ada yang mendengar atau tidak. Panjang ada yang masih atau dan Allah. Mahot balan pas abolo na rin topia mengangabang amo situ terong ng perangi. Tapi ada saja orang yang lewat begitu saja. Jadi baik atau tidak waktunya sampaikan. Malem mahot balan to manuk
Setelah dia akhiri khotbahnya, mari kita berdoa. Dia mengasih itu merasa situ yang manukuna, dia tunduk juga berdoa. Ya. Sebab aku manukula nabalu kuria todanna. Saya katakan ya luar biasa. Bahwa Roh Kudus bekerja melalui beliau itu, entah didengar atau tidak, pokadai kita. Kada murah ketemu pokada tu kumua. Toh ada yang mencela dengan apa yang Anda katakan itu. Mudah-mudahan Anda menyampaikan itu karena memang itu panggilan iman. Lalu ada yang mencela. Dengan demikian dia sesungguhnya mencela dia yang mengutus Anda. Nah saya bangar aku teh kupokadari aku kupokadai. Panakuah solatas omengken dengan nambe aku diat tongan. Nambe etado. Tuhan yang mengutus. Karena itu sampaikan saja. Sampaikan kebenaran itu. Sampaikan kehendaknya. Karena dia yang menyuruh, kita hanya menanam, dan Tuhan yang memberi buah lah. Tangkangkan nak kepala tu ayat. Jadi yang mana kita tugas menabur, menanam, tapi yang memberi buah Tuhan, bukan kita. Karena itu tidak perlu bingung kumuan nambai tak bang mau napatama teh khotbahku nasan kurang-kurang ana mau tahu loma minggu mbai salah banget tu apa ipokada dah. Kalau memang Tuhan mau memberi buah pasti dia memberi buah. Jadi sampaikan saja. Nah karena itu Bapak Ibu dari bacaan kita hari ini Yeremia 1 Korintus Lukas 4 Tuhan mengutus kita. Sampaikan saja kehendaknya. Tidak harus menyampaikan hendaknya melalui khotbah seperti ini. Tapi nyatakan kehendaknya melalui perilaku kita, kan begitu. Ketika Yesus akan naik ke surga, dia pesankan kepada murid-murid, "Ya mana lam ini si sengaran tahu teh." Hanya ini yang dapat membedakan kalian dengan orang lain, orang yang tidak percaya. Jika kalian punya apa? Punya kasih. Payan nanang tae bang to, napa bedami? Ya mukukua koyan na din sarani, koyan ta more to sarani. Nah kuat basus itu more to sarani, ku kata tahu tersinggung. Yan ta korok to sarani ki. Nah kumba na kuat tu korok to sarani, ku kata na mataru tau jola ape kita. Ya mau korok to sarani to. Supaya memang orang bisa membedakan to sarani to da tinde saba amelo ya ke more. Tapi kalau dia orang Kristen baru batu saja orang tersinggung, bagaimana caranya? Padahal Paulus katakan jadilah kamu surat-surat Kristus yang dapat dibaca. Apanya yang orang baca? Perilaku kita, tutur kata kita, persahabatan kita. Saya kira itulah kehendak Tuhan. Jadi nyatakan itu Bapak Ibu. Saya juga masuk ya. Jangan saya hanya tilap-ulapu ma'hotban atau aku pokoknya. Karena kita diutus Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan pun akan memberkati kita dan akan memberi buah dari apa yang kita lakukan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan berkati. Amin. Mari dalam saat teduh kita merenungkan kembali tema kita, sampaikan kehendaknya. Lalu kita bertanya, apakah aku layak untuk menyatakan kehendak-Mu Tuhan? Lalu Tuhan menjawab kita, akulah yang mengutus engkau. Jangan engkau mengatakan, aku tidak layak. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap orang percaya di sepanjang segala abad kita nyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli seperti berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit juga dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam akta persembahan, diberi waktu untuk PMTI menyampaikan pujian kepada Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Kita diingatkan dari firman Tuhan Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Sambil pun dijalankan kita memuji Tuhan, aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Ayat yang kedua. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Dilanjutkan pujian, persembahan pujian dari Bapak Pendeta Emeritus Pendeta Parantian. Tes ya. Di buku masker dulu teh corona. Ya.
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat rencanamu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Semua hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yesus Tuhanku. Terima kasih Yesus. Melo pagamaran na tumatua. Mantap, Pak. Nomor itu karena mengarang menani situ pa tanggal lako. Terima kasih pujian dari PMTI, dari Bapak Pendeta Parantian, akrab dipanggil Bapak Adi. Kita akan berdoa bersama. Dalam doa syafaat kita bersyukur atas anugerah Tuhan hari ini kita
diperkenankan untuk beribadah. Kita bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Juga bersama bersyukur di Warta Jemaat ada 45 orang warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. Mungkin ada juga yang berulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa yang sakit. Kita doakan bersama anak kita Pepi, Pemi, Pamai di Jakarta, Bapak Diaken Lobo di rumah sakit, kemudian Bapak Penatua Arfol Pabuaran di rumah. Kita juga doakan bersama orang tua kita Bapak Teran di Lolo yang juga sedang dirawat di Makassar. Kita doakan para orang tua kita yang sudah lanjut usia, berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang telah direncanakan di jemaat ini. Kita doakan majelis gereja untuk pelayanan-pelayanan itu. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang berduka, keluarga almarhum Petrus Minggu atau Bapak Lingling, keluarga almarhum Musa Tina atau Bapak Amanda, keluarga almarhumah Ludia Sesa atau Nenek Assi, kemudian almarhum Niko Lande atau Bapak Gina, sebentar akan diberangkatkan dari Makassar ke Toraja. Dan ya kita berdoa juga buat saudara-saudara kita Bapak Ibu PMTI dalam misinya. Semoga misi PMTI menjadi berkat bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Toraja yang ada di Toraja dan yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Jadi PMTI Persatuan Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, rupanya Pak Ketua ada. Ya, barusan kali ini saya lihat dekat-dekat. Selama ini saya hanya lihat di fotonya dengan lama. Ya, nanti setelah Ketua PMTI baru saya kenal namanya dan hari ini kita bisa jumpa. Jadi selamat bagi pengurus PMTI yang baru beberapa waktu yang lalu telah diutus untuk sebuah misi. Ya, jadi ya kami menaruh harapan untuk PMTI ini mi tangarantongan nite tondok ta dan tangaran nite Toraya, entah yang ada di Toraja ini maupun yang ada di berbagai tempat. Budak bang temanya agan. Kadang-kadang saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain mengalami kendala, mereka mau menyampaikan keluh kesahnya kemana, dan itu harapan kita. Lama aparkan indemi kampung na buarkan nasa ke Toraya buar ke kilala suku pani ikeden ni masalah keluarga julu tondok senga. Dan banyak hal kita doakan bersama, semoga Tuhan selalu menuntun. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu kami boleh beribadah. Semoga Tuhan berkenan untuk ungkapan syukur, ungkapan sukacita kami melalui puji-pujian, melalui persembahan syukur yang kami berikan sebagai bagian dari buah-buah iman kami, dan sebagai pernyataan bahwa kami mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bersyukur atas persembahan pujian dari saudara-saudara kami Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, juga dari orang tua kami Bapak Pendeta Parantean. Juga pujian bersama melalui nyanyian jemaat. Kami mohon Tuhan biarlah semua itu menjadi pujian bagimu dan sebagai pernyataan iman kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan syukur kami, hidup kami, pujian kami, persembahan melalui kolekte yang kami berikan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami telah dengar, kami telah diamanatkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya kami semua diutus oleh Tuhan, dan Tuhan menghendaki supaya kami selalu menyatakan kehendak-Mu dalam hidup ini. Banyak tantangan, kami pun juga merasa kami lemah, kami tidak berdaya, kami sering merasa tidak pantas, tidak layak. Tapi firman-Mu hari ini menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengutus kami.
Tidak perlu kami mengatakan kami tidak layak, kami masih muda. Karena itu ya Roh Kudus, perlengkapi kami dengan hikmat, berikan kemampuan, berikan kecerdasan, berikan pemahaman yang baik tentang kehendak-Mu untuk kami dapat nyatakan dalam hidup kami, entah melalui perkataan, perbuatan, dan seluruh tingkah laku kami. Berkati jemaat-Mu, jemaat Rantepao, berkati seluruh pelayanan yang dinyatakan, dilayankan oleh majelis gereja, pengurus-pengurus SOIG, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di jemaat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu buat saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Kami bersyukur juga yang berulang tahun pernikahan, Tuhan berkati. Biarlah dengan pertambahan usia bagi mereka, entah usia terhadap kehidupan maupun usia keluarga, rumah tangga, semoga seiring juga dengan pertambahan anugerah-Mu bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk berbagai hal yang Tuhan anugerahkan. Kami menerima itu sebagai jawaban doa kami. Tuhan selalu menjawab. Terima kasih untuk buah-buah pekerjaan kami, buah-buah dari perjuangan kami. Ajari kami ya Roh Kudus untuk memelihara dan mengelolanya dengan baik. Dan semoga apa yang kami miliki juga dapat menjadi alat untuk menyatakan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Ada yang dirawat di rumah sakit. Mungkin ada juga yang sedang berputus asa karena berbagai persoalan. Kami doakan mereka yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Mohon Tuhan, anugerah-Mu bagi mereka, memberikan pemulihan bagi mereka yang sakit. Beberapa kami telah sebut namanya. Kami percaya bahwa Tuhan mengenal mereka semua. Berkati segala perawatan yang mereka terima. Mereka yang berduka cita ya Tuhan, hiburkan. Berikan kekuatan, kuatkan iman pengharapan mereka. Kami berdoa secara khusus yang sedang mempersiapkan mengantar jenazah kekasih dari Makassar. Semoga mereka boleh berjalan tanpa halangan. Kami doakan saudara-saudara kami, warga jemaat yang mungkin sedang bergumul karena berbagai kebutuhan hidup. Semoga Tuhan memberi jalan keluar menurut hikmat-Mu. Kami doakan perjuangan-perjuangan kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan. Berkati Tuhan doa dan harapan kami. Kami doakan secara khusus saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan sebagai pengurus dari Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Tuhan, Engkau tahu kami masyarakat Toraja terpencar di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di luar dari negara ini. Dan semoga melalui perhimpunan ini, oleh misi kerajaan Tuhan dapat dinyatakan pula melalui kegiatan-kegiatan. Teristimewa Tuhan, semoga Engkau memberkati pengurus untuk dengan misi bagaimana memikirkan bagaimana berkontribusi untuk pembangunan masyarakat kami di Toraja ini. Toraja yang kami cintai, Toraja yang Tuhan anugerahkan, Toraja yang sungguh luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk memelihara dan merawat Toraja ini sebagai Toraja anugerah Tuhan, untuk kami selalu berbuat baik dan memelihara ketenteraman. Tuhan di surga, kami berdoa untuk warga jemaat, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mohon Tuhan Engkau kuatkan mereka, berikan kesehatan, berikan ketabahan. Engkau selalu mendampingi mereka dalam seluruh kebutuhan, segenap anak cucu mereka. Semoga Tuhan memberkati dan mereka senantiasa menyatakan kasih sayang buat orang tua kami. Biarlah dengan sukacita mereka akan selalu kuat di dalam iman. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap keluarga kami di berbagai tempat. Mereka berada di kampung, di berbagai tempat di muka bumi ini. Tuhan Gembala yang baik, hadirlah di sana untuk juga senantiasa membimbing mereka ke air yang tenang, menuntunnya ke rumput yang hijau,
Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi-generasi kami yang sedang berjuang untuk masa depan. Ada yang masih sedang berjuang dalam bangku pendidikan, berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka, dampingi. Kami berharap biar Roh Kudus Engkau menguasai hidup mereka untuk menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dan semoga perjuangan-perjuangan mereka, doa dan harapan mereka, doa dan harapan kami sebagai orang tua, Tuhan berkenan untuk menjawabnya pada waktu yang Tuhan perkenankan. Tuhan, 1 minggu ke depan kami akan jalani lagi. Berbagai aktivitas telah kami rencanakan. Dalam tugas dan tanggung jawab dalam segala usaha dan pekerjaan, Tuhan berkati. Biarlah jeripaya umat-Mu dalam berusaha, dalam bekerja tidak sia-sia. Tuhan selalu memberikan buah-buah yang baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, dari pengurus, dari perhimpunan masyarakat Toraja Indonesia. Mereka hadir di Toraja, berhimpun bersama kami, dan jika ke depan akan kembali lagi ke tempat tugas mereka, ke tempat domisili mereka, kami doakan Tuhan Engkau berkati, tuntun mereka dalam perjalanan, semoga mereka boleh tiba kembali ke tempatnya, untuk di sana mereka melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan. Bapa di surga, bangsa dan negara ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjaga kami, menjaga bangsa ini. Engkau beri hikmat kepada pemerintah untuk benar-benar menjadi pemerintah yang berintegritas, pemerintah yang betul-betul mengayomi kehidupan bersama bagi anak-anak bangsa ini. Kami doakan semoga bangsa ini, semoga Toraja anugerah-Mu ini menjadi bangsa, menjadi Toraja yang penuh dengan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan di surga, jika sebentar kami kembali ke rumah, mohon Tuhan mengantar dan menjaga kami dalam perjalanan. Inilah doa kami Tuhan, syafaat kami. Berkenanlah Engkau menerima kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dalam ketaatan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus Kristus itulah Mesias yang dijanjikan dan senantiasalah menyampaikan kehendaknya bagi semua makhluk. Haleluya, kami siap menyampaikan kehendaknya. Bapak Ibu, inilah berkat Tuhan untuk kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua.
Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terhari. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terhari. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Elvis yang telah memberitakan firman hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan dan pelayanan untuk semua orang. Selamat solanasang, salam sehat, Tuhan memberkati. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terhari. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan